Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Dulu, waktu Bunda masih kecil, setiap kali mau tidur, Bunda selalu mendapatkan dongeng dari neneknya Bunda. Waktu itu, nenek baru memiliki 3 cucu. 2 kakak Bunda dan Bunda, cucu yang paling kecil. Masih ingat sekali dalam memori Bunda. Setiap kali mau tidur, nenek selalu bercerita. Waktu itu karena Bunda masih kecil, Bunda sering duduk di atas perut nenek yang sedang bercerita. Nah, untuk kali ini Bunda akan menceritakan kembali cerita tentang legenda Joko Kendil. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di suatu desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang janda miskin. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bentuknya menyerupai periuk penanak nasi. Di Jawa Tengah, periuk penanak nasi itu disebut dengan kendil. Maka dia mendapat julukan Joko Kendil. Meskipun anaknya seperti kendil, namun sang ibu sangat menyayanginya. Tidak ada sedikit pun dia malu maupun menyesal karena bentuk fisik anaknya itu. Hari demi hari, tahun demi tahun, Joko Kendil bertambah umur dan semakin dewasa. Namun tubuhnya tidak berubah, tetap seperti kendil. Pada suatu hari, Joko Kendil menyampaikan keinginannya untuk segera menikah. Apa keinginanmu tidak keliru, anakku? Engkau anak orang miskin. Bentuk tubuhmu seperti kendil. Keluh ibunya. Mana mungkin putri raja mau menikah denganmu, anakku? Ibunya semakin sedih. Tapi Joko Kendil tetap mendesak ibunya untuk segera melamarkan putri raja. Akhirnya, pada hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap raja. Sang raja mempunyai 3 orang putri yang cantik jelita. Tentu saja ibunya bingung. Siapa yang mau menikah dengan anaknya yang berbentuk seperti kendil? Ibunya semakin bingung karena Joko Kendil tetap ingin menikah hanya dengan putri raja. Dengan hati-hati, Ibu Joko Kendil menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melamar salah seorang putri raja. Sang raja sangat terkejut, tetapi dengan bijaksana ia menanyakan jawabannya kepada ketiga putrinya itu. Putriku Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati, adakah di antara kalian yang siap menerima lamaran Joko Kendil? Kata raja. Ayahanda, saya tidak sudi menikah dengan anak desa yang miskin itu, jawab Dewi Kantil dengan ketus. Saya pun tidak mau menikah dengan makhluk aneh itu. Saya hanya mau menikah dengan putra mahkota yang tampan dan kaya raya, ayahanda, jawab Dewi Mawar dengan nada sombong. Sang raja pun mengalihkan pandangannya kepada Dewi Melati. Sambil tertunduk, Dewi Melati menjawab, Ayahanda, mohon restui saya. Lamaran saya terima dengan sepenuh hati, jawab Dewi Melati.
Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan itu, sang raja pun tertegun sejenak. Ia tidak mengerti apa yang mendorong Dewi Melati bersedia menjadi istri Joko Kendil. Namun sebagai raja yang bijaksana, ia harus menepati janjinya. "Aku merestuimu, anakku, Dewi Melati," kata raja. Keputusan Dewi Melati menerima lamaran Joko Kendil disampaikanlah kepada ibu Joko Kendil. Akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun dilangsungkan dengan meriah. Joko Kendil pun resmi menjadi suami Dewi Melati dan mereka hidup berbahagia. Namun kebahagiaannya selalu terganggu dengan ejekan dan cemoohan kedua kakaknya. "Lihat, suami Dewi Melati jalannya menggelinding seperti bola," kata Dewi Kantil yang sengaja bicara dengan keras agar terdengar oleh adiknya. "Ya, wajahnya jelek, tubuhnya aneh, lebih tepat seperti tempat buang sampah," jawab Dewi Mawar. Semua ejekan itu diterima dengan tabah dan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Sampai pada suatu hari, raja mengadakan perlombaan ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan menyaksikan lomba itu. Akan tetapi Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian. "Hore, hore!" teriak para penonton membahana saat melihat para panglima dan pangeran dari berbagai negeri memperlihatkan keahliannya. Di tengah kemeriahan ajang ketangkasan, penonton sontak terpesona melihat kedatangan seorang kesatria tampan dan perkasa yang sedang memasuki arena. Dia mengenakan pakaian kerajaan yang berkilauan dan menunggangi kuda yang gagah perkasa. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona hatinya dan berusaha menarik perhatian pangeran itu. Mata mereka melirik ke Dewi Melati yang duduk termangu sendirian. "Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Lihat, adik kita sedang termenung memikirkan kendil pujaannya," ejek Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Karena tak tahan menerima ejekan kedua kakaknya, maka Dewi Melati pun meninggalkan arena perlombaan dan lari ke kamarnya. Ketika masuk kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang terbaring sakit, melainkan hanya ada sebuah kendil yang kosong. "Kendil ini yang membuatku selalu dihina, sehingga membuatku sedih. Lebih baik ku hancurkan saja," kata Dewi Melati sambil menghempaskan kendil itu ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Ketika itu, tiba-tiba di hadapannya muncul seorang kesatria yang sangat tampan dan gagah perkasa, persis pangeran berkuda yang mempesona di arena lomba. "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di kamarku?" tanya Dewi Melati terkejut. "Akulah Joko Kendil suamimu," ucap sang pangeran. Sang pangeran pun menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk seperti kendil adalah kehendak dewata.
Tubuhnya akan berubah apabila ada seorang putri raja yang tulus bersedia menikah dengannya. Dewi Melati pun takjub mendengarkan cerita itu dan langsung memeluk suaminya dengan bahagia. Kejadian itu membuat Dewi Kantil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya. Hikmah dari cerita yang barusan kalian saksikan adalah jangan pernah melihat seseorang hanya dari tampak luarnya. Karena baik buruknya seseorang bukan dari kelihatan dari rupanya, tetapi dari adab dan akhlaknya. Tetaplah berbuat baik dan senantiasa memperbaiki diri. Terima kasih.